Kita melihat partai itu cuma bagian kecil dari dakwah, bagian kecil bukan yang utama. Jadi di kita itu ya intinya ingin berkontribusi kebaikan. Nah, salah satunya partai. Jadi itu bagian saja, sehingga nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah saya di partai karena toh dengan di partai itu semakin banyak peluang kita untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di ruang tengah, ya, sisi lain ruang publik. Oke, kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial nih. Bilangnya sih orang nomor 1 di Jember. Ya, jabatannya paling serem. Wih, luar biasa. Saya kenalkan langsung beliau ini, Bapak Taufik. Ya. Siap, Mas Regi. Selamat datang di ruang tengah, Pak Taufik. Terima Pada kasih. kesempatan kali ini podcast perdana, Pak Taufik. Wah, luar biasa. Semoga setelah ini jenengan bisa nyaman lah kayaknya ngobrol dengan saya. Nyaman Nah, ini pertama-tama saya ingin tahu nih, kan mudah jenengan ini infonya dari teman-teman itu jenengan ini posisi sekarang itu menjabat sebagai orang nomor 1 di Jember. Nah, cobalah kenalan dulu dan sapa para penonton yang ada di podcast ini. Siap, Mas Regi. Mas apa Kak ya? Kak aja. Oh, Kak ya. Iya Kak Regi. Alhamdulillah kemarin Agustus 2025 itu ya tiba-tiba di PKS itu tiba-tiba gitu. Ada SK diumumkan nasional itu lewat DPP, nama saya itu masuk di SK itu sebagai ketua DPD. Masya Allah. Gitu. Ya kaget juga sih, karena memang tradisi di PKS itu ya nggak ada yang mencalonkan diri gitu. Jadi memang kita juga nggak pernah, ya jarang lah punya pikiran wah saya habis ini jadi ini nggak, jarang begitu. Kita mengalir aja. Ya tapi akhirnya kaget juga. Gitu. Kaget Betul. Nah, yaitu yang uniknya biasanya itu kan kalau dari PKS ya ini ya, Pak Taufik ya. Orang-orang yang sudah ketokohannya itu kan kelihatan muncul dari oh ini dulu ini seperti ini lah, tiba-tiba ini kok Pak Taufik ini jabat ceritanya langsung jadi ketua partai, itu asal muasalnya. Nah, itu dari mana? Mulai dari coba jenengan ceritakan dari nol lah, mulai dari berawal dari PKS ini seperti apa. Kan jenengan ini saya baru kenal, baru tahu jenengan ini ya baru pas ketua partai loh, kok jadi ketua partai tiba-tiba ini. Iya, pertama memang Kak Regi. PKS ini kan partai kader ya. Jadi memberi kesempatan kepada semua yang punya kompetensi untuk berkarir di jenjang politik di PKS. Nah, itu kelebihannya PKS ini yang saya lihat ya, yang rasakan. Kalau awal muasal masuk PKS itu memang awalnya niatnya ngaji Mas Regi, Kak Regi. Jadi saya dulu itu kan besar di lingkungan NU ya. Jadi mulai kecil itu di kampung saya nggak ada anak yang nggak ngaji. Semuanya tidur di masjid. Maghrib itu ngaji sampai Isya. Nanti habis Isya di hari-hari tertentu ada diniyah. Jadi itu sudah, kebetulan tempat tinggal saya itu di Mbangah, Sidoarjo itu ada kiai yang tinggal dekat rumah saya dan ada penantunya punya pondok gitu. Jadi saya tinggal di lingkungan pondok. Sehingga itu ketika saya udah besar itu membekas kebiasaan. Jadi saya ini santri tapi nggak resmi gitu. Aku itu santri ilegal ya. bisa jadi itu ya. Santri nggak resmi atau ilegal lah. Gitu. Nah, ketika besar kangen suasana itu ketika kerja. Saya pindah di Malang dari Sidoarjo, pindah ke Malang, kangen, pengen ngaji. Wah, ceritanya. Saya tanya teman SMA saya, aku pengen ngaji, namanya Mbak Ratih Alianti. Oh ngaji, neng PKS saya kaget loh. PKS kan partai politik, ngaji kok nang PKS.
Wis toh, saya dikasih nomor seseorang. Dan itulah asal muasal saya masuk PKS. Berawal dari mengaji ya. Dari ngaji, niatnya ngaji. Memang bergabung ke Partai Keadilan Sejahtera itu emang gara-gara ngajinya. Ngajinya, iya. Masya Allah. Emang yang saya tahu itu PKS itu kan partai politik. Lah, Tapi iya. ternyata jenengan masuknya ke jalur ngaji dulu baru masuk partai. Iya, karena infonya memang ada taklim rutin partai, pengajian gitu. Menarik itu. Ya, teman saya itu kebetulan ketemu saya di Malang itu sudah berubah. Dulu waktu SMA itu ya begitulah gitu. Begitu ketemu lagi itu udah berubah tampilan dan sebagainya itu. Wah, saya juga terakhir loh. Kok ya berubah kamu ini. Oh gitu ceritanya ya. Gitu ceritanya. Jadi mulai tahun berapa gabung di PKS itu mulai tahun berapa? Mulai tadi dari teman saya yang ngasih nomor itu tahun 2024. Pertama kali ikut Liko. Ikut Liko 2024. 2004. 2004. 2004. Wah, Masya Allah, berarti sudah berapa tahun, Ustaz? 22 tahun. 22 tahun. Masya Allah, ngajinya sudah 22 tahun. Nah, kemudian di sini nih jenengan ini yang saya ketahui salah satu pekerjaannya atau organisasinya itu tidak ada yang bersinggungan langsung dengan politik. Nah, itu loh. Pas moro-moro ya, tiba-tiba kok bisa langsung ini kok ketua partai ini. Terus jabatan-jabatan politik sebelumnya itu sebagai apa? Mulai dari apa? Cobalah sepil dikit-dikit lah biar tahu gitu loh. Jadi waktu itu murabi pertama saya itu baru pulang dari Jerman. Masya Allah. Waktu itu saya ingat Liko pertama itu di IAIN Malang itu apa yang namanya? Lupa saya Kak Rekif nama IAIN-nya itu. Kalau nggak salah Malik Ibrahim kan. Di Malang. Di Malang, IAIN Malang. Sekarang jadi UIN ya. Di belakangnya itu kita di situ. Sekali aja itu. Terakhir itu saya dipindah ke murabi satunya namanya Pak Azhar Muslim. Kebetulan beliau ketua fraksi PKS dan itu langsung materi itu langsung materi-materi siasi gitu. Siasi itu langsung kepartaian gitu apa? Partaian, iya. Saya waktu itu langsung diamani jadi pengurus, bukan ketua ya, pengurus DPR Telogomas. Gitu. By the way, pengurus DPR itu apa, Pak? DPR itu kalau dalam struktur partai itu struktur tingkat desa. Struktur tingkat desa. Dewan Pimpinan Ranting gitu. Oh, ketua tingkat desa gitu tingkat ya? Desa, ya. Langsung ketua fraksi waktu itu ya yang langsung ketua fraksi waktu itu murabi saya itu. Jadi antum ya bantu di DPR Telogomas. berarti langsung ya. Ngaji langsung dicemplungkan ke partai langsung. Wah, Masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa. 2004. 2004. Setelah itu dari Malang. Setelah itu dari Malang 2006 karena tuntutan pekerjaan saya dipindah oleh tempat saya kerja itu ke Jember 2006. 2006. Mulai menginjakkan kaki di Jember. Nah, sampai Jember ini kemudian jenengan ini ketemu dengan siapa terus dipindah di sini tuh jabatan di partainya itu apakah masih jalan atau seperti apa? Ya, waktu 2006 di sini tuh kita dikasih surat tahsil lah gitu. Oh, itu partai. Wah, jadi kayak pekerjaan aja kasih mutasi. Iya, keren banget. PKS ini kemarin kan ada penghargaan paling rapi administrasinya. Penghargaan paling rapi. Administrasinya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Masya Allah. Oleh pemerintah. Ya gara-gara itu tadi ya. Ini salah satunya pindah aja kasih surat tuh. Ayo bawa suratnya ke Jember. Saya kasihkan di sini, saya cari kantornya DPD PKS Jember. Ketemulah saya kasih gitu. Waktu itu ketemulah saya dengan Pak Pak Bagus namanya. Pak Bagus. Beliaunya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Oh, masih ada. Pak Bagus sama Pak Didik Junedi. Langsung bertemu sama beliau. Dan langsung nyambung lah kita
sambung lagi. Ngaji lagi di sini. Ngaji lagi, tapi nggak ada amanah partai waktu itu. Mau justru ngaji aja ya. Justru ngaji aja. Baru 2009 jadi ketua DPC Sumbersari. 2009 ketua DPC Sumbersari. Jadi sebelumnya ketua DPR tingkat desa, terus ketua DPC, tingkat kecamatan. Masya Allah. Jadi naik level lah ya. Jadi urutannya itu jelas ya. Dari desa, kecamatan. Nah, setelah itu, setelah dari tingkat kecamatan, kemudian hal apa lagi yang jenengan itu kok awet sih di PKS itu sampai akhirnya jadi sampai sekarang lah kan jadi ketua DPC nih. Setelah itu jadi apa lagi catatan? Iya. Karir politik lah. Karir politik ya. Kalau yang bikin awet itu persaudaraannya Kak Rekip. Luar biasa. Jadi di mana-mana kita di PKS itu ketemu saudara. Kalau misalnya nih di Indonesia ke Sidoarjo, ada teman-teman nampung langsung, kayak udah kenal lama gitu rasanya. Itu yang bikin kerasan itu. Kayak keluarga sendiri. Kayak keluarga gitu. Ya saling saling sapa, kasih makanan, saling bantu. Minimal nggak dicuekin lah kita itu, minimal gitu. Intinya punyaku gitu ya? Oh enggak juga. Enak banget ya mungkin kesana sini makan, nginep berapa hari? Terserah, bebas. Saking saudaranya. Kita yang malu. Pokok tahu malu aja. Gitu ya. Karena persaudaraannya jadi ya, saudaraannya yang kuat ya di situ ya di PKS itu. Setelah di Jember itu diamanai jadi ketua bidang kepanduan. Gitu. Jadi setelah struktural kita diamanai jadi ketua bidang kepanduan. Di periode berikutnya jadi ketua masih di kepanduan tapi rangkap jabatan ketua bidang Gema Keadilan. Multi talent berarti ya. Iya. Gema Keadilan ini apa ini? Ini untuk organisasi sayapnya PKS untuk anak-anak muda. Khusus anak-anak muda. Dan waktu itu masih jenengan masih muda ya. Masih kuat main bola. Masih bisa lah. 45 menit kali 2 masih. Kalau sekarang sudah bisa juga sih. Bisa juga. Cuma ngap-ngap ya. Cuman banyak jalannya. Nah, ya itu. Waktu itu kan ngerangkep jadi ketua bidang sama saya PKS bergerak di dua jalur ya, tapi tetap satu naungan ya bahasanya, satu naungan ngurusi anak-anak muda sama ngurusi kepanduan. Kepanduan ini salah satunya bergerak di bidang melatih rasa kebangsaan dan nasionalisme. Bela negara. Itu bela negara. Bela negara lebih ke arah bela negara. Salah satunya itu melatih kader-kader kita untuk cinta tanah air, disiplin. Ya agak-agak militer gitu ya, saya militer itu. Memang jenengan juga suka ke semi-semi militer gitu ya? Sebenarnya suka enggak juga, tapi tadi karena ngaji kita guru minta berangkat langsung ke sana ya. Di PKS kayak gitu. Iya. Jadi kalau mau nggak mau ya harus mau gitu ya. Iya, Ustaz. Iya. Karena patuh dengan kiai tadi ya. Dengan guru. Dan gurunya tadi, Masya Allah. Ya, Masya Allah itu. Jadi itu. Nah kemudian dukungan keluarga gimana? Dengan mengenal partai kan kebanyakan orang pada umumnya kan seperti itu, Pak Taufik. Dukungan keluarga jenengan itu seperti apa kan jenengan terkait partai? Kalau awal mula, kalau di keluarga saya dan istri ya terutama kita melihat partai itu cuma bagian kecil dari dakwah, bagian kecil bukan yang utama. Jadi di kita itu ya intinya ingin berkontribusi kebaikan. Salah satunya partai. Jadi itu sebagian saja sehingga nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah saya di partai karena toh dengan di partai itu semakin banyak peluang kita untuk berbuat baik. Berarti memang diberikan dukungan penuh ya sama keluarga ya, karena tahu partainya itu bukan tujuan utamanya ya, tapi karena dakwah dari partai tersebut ya. Kontribusinya untuk masyarakat. Kan awal mula dulu kan pastinya kan kalau
istri itu kan pasti biasanya kan tanya kan, kok ikut partai? Iya. Tapi ternyata tahu dulu. Iya. Gara-gara ngajinya tadi. Ngajinya itu, istri ngaji juga. Oh, ini ngaji juga. Jadi Tapi bukan gara-gara jenengan jadi ketua partai ngaji enggak ya? bukan. Bukan ya, karena sudah sama-sama jalan dulu ya. Iya, karena saya perintah. Enggak juga, kesadaran. Sama sih. Mohon maaf. Ini nanti ketemu lagi di rumah, hati-hati ini. Oh, jadi emang kesadaran, akhirnya jalan bareng lah ya, satu irama. Sama-sama lah kita Masya Allah. saling meningkatkan kualitas diri. Masya Allah. Hebat. Rasanya kayak gitulah. Ini keluarga apa ya? Keluarga jamaah rasa partai apa keluarga partai rasa jamaah? Nah, ya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau di PKS berarti ada kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Jamaah oke, kepartian juga oke. Partai juga oke. Insya Allah. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak ngalami dilema antara idealisme dan realita politik yang ada? Ya, kondisi seperti inilah. Iya, iya. Seperti itu. Iya, kalau kita itu ada istilah Hanifiyatus Samhah gitu. Apa Jadi itu, kita Hanifiyatus itu kokoh dalam prinsip, tapi luas dalam cara. Contohnya Contohnya itu seperti apa? kita kan tetap dalam berpartai itu ingin mengajak masyarakat berubah dari kondisi yang sekarang menuju yang lebih baik. Tapi di lapangan ajakan kita itu belum tentu diterima dengan baik. Betul. Kadang ya dianggap apalah gitu ya. Maka cara kita dalam mengajak itu yang akhirnya harus kreatif gitu. Jadi tujuan kita tetap sebenarnya tujuan ingin mengajak pada kebaikan, tapi caranya menyesuaikan. Karena itu tadi kadang niat kita baik belum tentu juga dianggap baik gitu. Sama orang lain gitu sama ya. orang lain dikira ini wes Ya macam-macam lah ya. gitu. Ya, Jadi, karena dinamis kondisi politik gitu ya. Gitu. Jadi prinsip kita tadi kokoh pada prinsip tapi luas dalam cara. Samhah itu luas. Samhah itu luas, masya Allah. Hebat. Berarti DPP itu menunjuk dirinya sebagai ketua partai emang nggak kaleng-kaleng kayaknya. Kayaknya tong. Kalau kaleng kan kecil. Tong besar. Baik guys. Nah, ini memang cukup menarik ini. Ini kan di sisi partai politik. Nah, sekarang itu partai politik itu kan mulai agak ketar-ketir. Nah, tahun-tahun sekarang itu karena apa? Program yang relevan sekarang itu banyak kaum-kaum muda atau kaum-kaum Gen Z itu sudah mulai ini juga kayak antipati politik, melek politik, tapi mereka itu kayaknya udah kayak cuek atau seperti apa. Nah, menurut jenengan ini bagaimana cara menyadarkan para kaum anak muda supaya ini politik ini perlu, penting buat kita itu seperti apa? Iya, sebenarnya skeptis ya itu. Sebenarnya skeptis itu sikap yang baik. Kita tidak taken for granted lah bahasa anunya itulah ya. Bahasa gaulnya. Iya, nerima norok buntek gitu, enggak taklid buta. Itu bagus. Cuman kesinisan itu nggak boleh berhenti cuman di situ aja. Nah, harus kita uji pendapat kita itu di kerja nyata. Jadi jangan cuma anak-anak muda nggak boleh cuman apa cuman gitu. Ya buktikan kalau memang jenengan punya cara lain, kita sama-sama uji. Jadi kita sama-sama produktif jadinya. Betul. Bukan hanya berhenti di sikap sinis atau skeptis tadi. Kan memang realitanya kan anak-anak muda itu kan sekarang apa sih ini, apa sih politik ini apa sih gitu loh. Nah ini kan partai politik kan juga punya ujian juga di sini untuk menyadarkan anak muda supaya ikut mensukseskan generasi-generasi penerus kita ini bagaimana arah pembangunannya semakin maju dengan adanya anak muda ini kan seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Nah ini segmennya ini segmen spontan ini Pak Taufik. Nah jawab spontan seru ya. Ini seru. Jawab spontan. Siap. Cukup satu kata saja. Siap. Politik lokal dalam satu kata. Dampak. Oke, dampak. Yang kedua, debat panjang atau kerja diam-diam?
Kerja nyata. Kerja nyata. Kenapa kok kerja nyata? Ya itu menjawab semua tantangan tadi. Jadi ketika orang skeptis, kita berikan bukti di lapangan bahwa ini yang kita kerjakan. Contoh realnya ya. Contoh berarti. realnya. Masya Allah. Misalnya. Oke, berikutnya kritik pedas atau saran halus. Kritik jujur. Kritik jujur. Ya. Maksudnya apa ini kok kritik jujur? Maksudnya kita betul-betul memberi masukan yang konstruktif, gitu, yang tepat. Jadi bukan dalam rangka menjatuhkan ataupun dalam rangka kita mencari sisi lain, tapi memang niatnya itu jujur, ingin memberi, mengingatkan secara benar. Gitu, kritik yang bersifat membangun. Membangun lah gitu. Makanya harus jujur ya. Jujur gitu. Oke, gitu. Jadi antara pedas dan halus itu malah jawabannya lain. Ini malah jujur. Seharusnya kan halus atau pedas. Ini memang agak unik juga nih memang. Politisi. Politisi biasa. Dikasih kasih pertanyaan A, B, jawabannya C. Nah, ini yang keempat. Ya. Media sosial, alat perjuangan atau tekanan? Alat komunikasi menurut saya. Alat komunikasi. Kenapa kok alat komunikasi? Ya, kalau media sosial kan ya tadi ya. Ya. Itu kan sebenarnya maksudnya alat komunikasi itu tempat kita bisa bertukar pikiran. Komunikasi kan artinya ada tukar pesan. Bukan cuman tempat untuk melakukan black campaign atau sebuah upaya namanya itu memviralkan sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu, hoax lah gitu. Tapi kalau komunikasi itu kan kita tukar informasi, saling memberi masukan, ada keakraban. Gitu. Jadi lebih ke arah situ ya. Dan ini juga, jawabannya juga lain juga. Alat perjuangan atau tekanan? Jawabannya tadi komunikasi. Nah, biasalah orang politik. Nah, ini berikutnya. Satu kata untuk anak muda di daerah Jember. Berani. Kalau kan Persis Jember kan berani. Oh iya, berani ya? Berani. Kenapa kok berani? Ya anak muda harus berani. Karena kalau nggak berani dia nggak melangkah. Semua ide-idenya itu berhenti di mana ya? Hanya di angan-angan ya. Nggak pernah berani nyoba gitu. Berarti kalau memang jawabannya tadi satu kata untuk anak muda dari Jember, berani. Ya, ciri khasnya Jember emang berani. Jadi kalau jadi anak muda yang ingin ke arah pembangunan supaya berjalan terus ya harus berani. Nah ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman nih. Momen yang paling mengharukan selama memimpin di PKS ini masih berapa bulan? 6 bulan ada? 6 bulan ya. Setengah tahun? Momen mengharukan 6 bulan ya. Mengharukan itu ketika lihat kader ya, kader kita itu yang selama ini berjuang untuk misalnya menghasilkan seorang anggota legislatif di kabupaten, yang dari dampak dari adanya anggota legislatif itu bisa memberikan kemanfaatan ke banyak orang. Nah, ya kan, perjuangan kader nih ya. Tapi ternyata kondisi kader itu sendiri, kalau bahasa sekarang ada desil ya, desilnya 4 gitu. Masih belum baik-baik saja sebenarnya. Betul ya, jadi kan ini mengharukan banget ya. Beliau berjuang dengan tulus ikhlas, padahal kondisinya seperti itu. Jadi ini sangat mengharukan dan sangat tantangan lah buat kita. Gitu. Ya. Bagaimana kita selain memperjuangkan orang lain juga ya ini kader-kader ini perlu diperjuangkan juga ya. Perlu juga, meskipun mungkin niatnya ikhlas ya mungkin ya, tapi kan kita sebagai yang diamanai mengelola punya tanggung jawab. Itu yang mengharukan. Beban berat sebagai ketua partai itu betul, Kak Rakib. Ya, jadi pengurus-pengurus ini gimana caranya
mengentaskan dari desil 4 sampai ke desil 5 itu ya. Kan sebelum ke masyarakat luas nih, di internal kita juga harus ini juga. Oh betul. Ini pemikirannya ya harus pemikiran cerdas. Kalau jadi ketua partai, kalau memikirkan dirinya sendiri ya nggak jadi ketua partai ya. Ya itu jadi ketua RT masih Itu masuk kan. Ya mungkin Ya ketua apa ya? Jangan-jangan ada ketua lagi yang bukan diri sendiri. Oke, ini obrolan singkat ini mungkin ada pencerahan lah buat nanti buat teman-teman wabil khusus untuk anak muda ya. Untuk anak muda supaya kita bisa melek politik, bagaimana kita bisa bersikap sebagai anak muda ya, lebih suka anak muda. Kemudian dari beliau tadi informasi-informasi apa saja yang bisa nanti disampaikan, atau nanti ada yang pengen gabung dengan PKS Jember ya. Iya. Bisa nanti hubungi di kontak person di bawah ini atau langsung bisa menghubungi beliau. Siap. Media sosialnya apa Pak Taufik? Taufik Abdul Majid untuk Cak Taufik untuk Facebook. Cak Taufik untuk Facebook. Instagramnya itu Cak Taufik juga. Instagram Cak Taufik juga. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang ingin gabung bersama PKS Kabupaten Jember, langsung di tag aja di pesan Facebook atau di Instagram di Instagram Cak Taufik. Langsung komen aja atau di Messenger, beliau langsung pas respon ya. Pas respon, insya Allah. Pokoknya nggak tidur aja ya. Pokoknya nggak tidur aja ya. Kecuali pas tidak respon. Ya biasa kalau nggak respon, ya maklum lah, beliau aktivitasnya kan nggak hanya di rumah saja, artinya keliling aja ke seluruh Jember itu. Ya kan seperti itu ya. Betul. Jenengan kan nggak hanya di rumah saja kan ini. Full ini Jember ini, kekuasaan jenengan ini kayaknya. Iya, sambang-sambang. Sambang-sambang lah ya. Bulan puasa cari buka bersama di buka bersama rumah kader. Oke, baik, mungkin itu saja sedikit tentang di ruang tengah obrolan kami, bincang-bincang santai politik di bulan Ramadan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kepada kita semuanya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Bertemu lagi dengan saya, Mas Rey, di ruang tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.